Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk ke materi 2 yang terakhir, karena minggu depan kita akan masuk materi tentang literasi bencana. Minggu ini kita akan bicara tentang hoax. Sorry, 2 minggu lagi kita akan bicara tentang literasi bencana. Minggu ini saya akan menyampaikan ini ya, materi tentang hoax. Minggu depan Anda diminta untuk menganalisis sekaligus kita mempraktikkan ya cara fact checking, FACT, fakta. Fact checking di Indonesia termasuk fact checking untuk berita-berita atau hoax terkait bencana. Oke, bisa dilihat ya, ini saya presentasi saya bisa dilihat ya. Indah? Bisa, Bu. Oke, thank you. Baik, ini ada beberapa hal yang we have to clear ya about ada bicara tentang hoax. Saya mendapatkan definisi yang beberapa istilah, ada misinformation, disinformation, dan hoax. Ini nanti kalau saya agak campur-campur bahasa Inggris karena ini sebenarnya presentasi saya kemarin di seminar semacam webinar ya, radio darurat, Asosiasi Radio Komunitas Asia Pasifik. Jadi ini saya masih pakai bahannya. Jadi ada yang disebut dengan misinformation atau misleading. Ini misinformation, ini adalah misleading information. Jadi misleading. Kalau misleading itu berarti pengarahan ya, leading, mengarahkan ke hal yang salah. Informasi yang diarahkan ke arah yang salah, yang diciptakan atau yang di share atau dibagi tanpa intent ya, keinginan, tanpa maksud untuk memanipulasi. Nah ini sering sekali ini generasi ibu bapak kita ya, ibu bapak Anda mungkin ya, yang sudah generasi yang sudah katakanlah sudah senior, yang sebenarnya dia mendapatkan informasi kemudian percaya begitu saja begitu. Nah ini problemnya. Jadi kalau di Indonesia itu orang yang kalangan atau usia yang paling sering menjadi korban informasi yang misinformation ini biasanya adalah kalangan orang tua ya, karena mereka merasa bahwa apa yang ada di media itu mesti sudah benar gitu ya, karena mereka hidup di masa misalnya surat kabar. Kalau surat kabar itu kan sudah ada check and recheck ya. Jadi generasi baby boomer begitu ya, kalau saya masuk sebenarnya generasi milenial awal ya, 80-an. Nah, generasi sebelum saya itu kan, saya juga generasi yang masih masih mengenal koran ya, karena di 80-an 90-an itu masih koran ya, koran cetak maksudnya, bukan koran digital. Jadi bagi generasi yang udah agak senior ini, memang bagi mereka apa yang sudah ada di media itu mesti benar gitu. Nah, itu yang membuat mereka gagap untuk menganalisis bahwa apa yang ada di terutama media sosial ya, internet itu sering sekali, atau WA group misalnya, itu sering sekali informasinya salah gitu ya. Mungkin konteksnya salah, mungkin macam-macam. Nanti kita akan lihat ya apa aja yang bisa misleading ya, bisa yang diarahkan ke hal yang salah. Nanti ada satu contoh, nanti gambar saya akan paparkan di materi ini juga. Kemudian jadi intent, niat, tanpa niatan untuk memanipulasi orang lain, tanpa niatan untuk membohongi. Ya dia percaya aja, ini memang misinformation ini adalah sesuatu orang-orang yang lugu biasanya yang menyebarkannya ya. Jadi intentionnya itu tidak ingin membohongi, tapi pada akhirnya dia masuk kategori misinformation. Kemudian disinformation ini mengacu pada keinginan untuk membuat orang bingung atau memanipulasi orang-orang dengan informasi yang tidak benar, gitu ya, disinformation. Jadi memang ada keinginan di sini ya, di sini ada atensi. Kemudian hoax ini diciptakan untuk meyakinkan orang ya, to persuade people that things, bahwa sesuatu meyakinkan orang tentang sesuatu ya, tentang sesuatu hal yang tidak didukung oleh fakta.
sesuatu hal yang meyakinkan orang bahwa sesuatu adalah sesuatu hal itu tidak didukung oleh fakta, bahwa misalnya COVID sudah tidak ada gitu, tapi tidak ada faktanya. Sesuatu hal yang tidak didukung oleh fakta adalah sesuatu yang benar. Ya. Jadi ini benar-benar meyakinkan orang bahwa sesuatu hal yang tidak benar itu adalah benar. Ini kalau hoax gitu ya. Nah, jadi agak beti-beti ya, agak-agak beda tipis. Tapi mungkin di antara tiga ini yang paling lugu adalah misinformation ini ya. Jadi misleading information, intentionnya. Kalau di disinformation dan hoax ini memang ada keinginan ya, ada keinginan untuk memanipulasi ya orang-orang gitu ya. Cuma ini beda tipis saja ya, saya kira ya, disinformation dan hoax. Kalau hoax ini jelas-jelas ya tidak sesuatu hal yang tidak benar itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Nah, hoax di Indonesia di 2017 Kementerian Kominfo mengidentifikasi 400.000 website yang menyebarkan hoax di internet. Hoax ini berkembang dengan sangat cepat, ini bersamaan dengan perkembangan teknologi media. Nah, di sini dia kita bicara tentang hoax di masa bencana. Jadi settingsnya saya ini ya, saya mengamati bahwa settings atau tempat lokasi waktu terjadinya atau penyebaran hoax yang paling banyak itu political event ya, atau gawean politik ya, kegiatan-kegiatan politik. Nanti 2024 siap-siap ya, kita akan lihat. Sebenarnya menarik ya kalau Anda membuat skripsi di 2024, tapi Anda kan sudah ketuaan ya kalau skripsinya 2024 gitu ya. Itu pasti menarik sekali karena pasti banyak hal yang menarik untuk diamati ya. Tentang hoax terutama ya. Kegiatan politik ya, gawean politik atau acara politik seperti pemilu, pilpres terutama kemarin ya. Kemudian salah satunya juga adalah natural disasters atau bencana alam. Natural disasters termasuk juga yang COVID-19 pandemic. Jadi bencana ada yang natural disasters atau bencana alam, ada yang bencana kemanusiaan. Bencana kemanusiaan seperti bencana non alam seperti COVID-19, pandemi COVID-19. Kita lihat lagi. Hoax di masa bencana, ini rumors ya. Saya mengamati, dan ini pengamatan bukan ini ya, saya menemukan beberapa kali ya. Termasuk juga saya membaca beberapa kali di penelitian-penelitian terdahulu, rumor ya bahwa akan ada bencana yang lebih besar atau tsunami pada masa bencana. Jadi di setiap bencana di Indonesia gitu ya, terutama yang berkaitan dengan laut ya, gempa dan gempa yang berkaitan dengan laut, ini biasanya akan ada hoax ya yang berkaitan dengan tanggal 26 itu tanggal keramat di Indonesia karena terjadinya bencana gempa dan tsunami di Aceh 26 Desember 2004. Jadi di setiap bencana yang berkaitan dengan gempa dan ada misalnya peringatan tsunami misalnya begitu, saya tidak tahu yang kemarin yang terakhir di mana itu, yang kemarin gempanya 7,5 sekian di Makassar Bu kalau nggak salah. Apa? Makassar juga sempat NTT. Flores. Misalnya ada di Flores ya saya kira ya. Masih di wilayah Indonesia, Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara Timur. Karena Nusa Tenggara Timur ini pulaunya banyak sekali ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak ada angka ini ya, penyebaran hoax di sana gitu ya. Karena kalau saya pernah membaca itu di Jogja itu tahun 2010 ya, saya kira waktu gempa Jogja itu katanya akan ada tsunami ya tanggal 26. Terus orang jadi berbondong-bondong menghindari laut gitu ya. Menghindari laut terus ke arah gunung. Ke arah gunung apa? Gunung Merapi. Gunung Merapinya kemudian meletus gitu ya. Jadi kalau Anda ada yang orang Jogja pernah tinggal di Jogja, pernah berkunjung di Jogja? Ada?
Dulu ada mahasiswa kita kalau nggak salah yang orang Jogja siapa ya? Mungkin bukan angkatan Anda. Jadi kalau Jogja itu kan kotanya kecil ya. Jadi kalau ke arah selatan itu ketemu pantai selatan, ya kalau gempa bisa tsunami dari arah pantai selatan, sementara di arah utara tidak jauh itu ada Gunung Merapi ya, Gunung Merapi. Jadi ngalor ngidul ya, utaranya Gunung Merapi, ngidulnya atau selatannya pantai selatan gitu ya. Jadi kalau dibilang ngalor ngidul nih ada nggak orang Jawa di sini ya? Itu maksudnya itu ya utara selatan gitu ya. Maksudnya mundar mandir gitu ya. Nah, itu di 2010 di Jogja. Termasuk di 2018 yang lalu saya menyaksikan sendiri di Lombok gitu ya. Itu karena ada gempa pada saat itu dan sempat ada peringatan tsunami ya, early warning system tsunami di Lombok Agustus 2018. Kemudian ada yang membuat cocokologi ya. Cocokologi ya. Mengatakan bahwa pada tanggal 26 akan ada gempa dan tsunami ya. Waktu itu kebetulan saya datang ke sana sehari sebelumnya yaitu tanggal 25 Agustus gitu ya. Waktu itu camp pengungsian itu sampai kosong ya, sampai kosong karena orang-orang kemudian mengungsi ke arah gunung tanpa fasilitas apapun gitu. Nanti saya akan tunjukkan beberapa ininya ya. Beberapa gambarnya. Hoax during COVID-19 pandemi. Jadi pandemi 19 ini, COVID-19 ini juga menjadi ini ya, menjadi setting atau tempat atau masa beredarnya hoax. Anda bisa lihat ini ada hampir 2000 hoax COVID-19 per Januari, 23 Januari 2020 hingga 9 November 2021. Ini nanti bisa Anda update lagi, silahkan. Saya kebetulan kemarin presentingnya ini sekitar November ya. Kemudian Kominfo cukup bergerak cukup cepat, jadi semua temuan ini sudah di follow up. Jadi ada yang di take down ya, ini Anda bisa lihat ya, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Nah kemarin itu ada teman Anda yang skripsinya, proposalnya tentang hoax COVID-19. Dia mengambil Facebook karena faktanya adalah memang karena pengguna yang cukup banyak juga, Facebook ini adalah media sosial yang paling banyak ya, penyebaran hoaxnya ini paling banyak. Ya, Anda bisa lihat ini. Oke, ini kejadian Palu ya, ini gambarnya. 2018 September saja. September kayaknya. Jadi waktu itu dikatakan Palu akan tenggelam, akan ada bencana yang sangat besar sehingga pulau ya Sulawesi Tenggara ya, provinsi Sulawesi Tenggara terutama Palu, ini di bandara ya. Jadi Anda bayangkan ini bandara. Jadi ini rumput-rumput di samping ini Anda lihat ini landasan ya. Ini landasan pacu karena ini pesawat Hercules. Jadi karena ada hoax pada waktu itu dikatakan akan ada aftershock. Jadi aftershock itu jadi nanti akan ada istilah-istilah ya, akan spesifik. Aftershock itu adalah gempa susulan ya, bencana susulan, aftershock. Jadi kadang-kadang aftershock itu gempa misalnya, gempa utama misalnya seperti di Lombok, gempa pertamanya itu 6, sekian ya. Tapi aftershock-nya ternyata lebih besar. Aftershock-nya atau gempa susulannya itu bisa lebih besar daripada gempa pertamanya. Gitu. Nah, jadi mungkin karena percaya pada ini apa ya, selisihnya ini hanya sebulan ya antara Palu dan Lombok itu. Jadi Lombok 2018 Agustus, Juli ke Agustus 2018, kemudian Palu itu September 2018. Dan waktu itu di Lombok ya kejadian sebelumnya aftershock-nya itu lebih besar daripada gempa pertamanya. Jadi beredarlah berita bahwa akan ada gempa susulan yang lebih besar, gitu kan? Reacted to the hoax ya. Jadi sebagai dampak dari hoax tersebut orang-orang berupaya meninggalkan kota Palu, ya. Ribuan orang ya waktu itu memadati airport. Walau bahkan sampai ini ke runway ya, Anda lihat ini runway-nya. Waktu itu kan banyak pesawat Hercules ya. Hercules itu biasanya pesawat. Ada yang pernah naik Hercules nggak ya? Itu kayak naik truk sebenarnya, cuma terbang. Kebayang nggak naik truk ya? Nggak ada bangkunya gitu.
Ya, kalau saya agak berisi ya, agak banyak lemaknya, ya duduk masih lumayan ya. Kalau yang kurus tuh kesian tuh langsung ke tulang gitu. Gujuk. Ya Anda kebayang lah ya, kayak naik truk tapi terbang gitu ya. Dan Hercules itu ya nggak kayak mobil sedan yang lembut, yang soft gitu ya, gerubuk, ya, namanya juga bawa barang gitu ya. Jadi kalau naik pesawat Hercules, saya memang tidak pernah ya, tapi saya pernah banyak mendapat cerita karena dari dulu juga berurusan dengan bencana gitu. Jadi kalau diajaknya Hercules start dulu gitu ya. Ya, zaman dulu saya nggak se apa ya, se berisi sekarang. Dulu saya kayak Casey lah ya, kurus-kurus begitu ya. Jadi kalau saya naik Hercules saya ngebayangin tuh tulang-tulang saya itu kena besi itu ya lumayan ya gitu kalau berubuk gitu ya. Nah, jadi pesawat Hercules yang waktu itu membawa bantuan dan membawa petugas kesehatan ya, itu mereka minta pesawat yang datang ke Palu itu yang mau balik apakah ke Makassar ya, karena kalau di Indonesia Indonesia Timur, Indonesia Tengah itu biasanya berpusat kota yang paling besar itu adalah Makassar. Termasuk juga pesawat-pesawat biasanya transit di Makassar atau di Bali. Ya. Mereka minta supaya pesawat Hercules yang datang ke Palu itu nanti perginya mereka numpang ke pesawat-pesawat ini. Jadi rata-rata mereka meninggalkan kota Palu pergi ke Makassar. Nah, itu yang bencana Palu ya 2018. Jadi 2018 ini lumayan banyak ya, lumayan rame. Kemudian ini yang bencana Lombok ya. Waktu itu bencana Lombok yang saya tadi cerita soal angka keramat 26 ya. Jadi masyarakat ini banyak mengungsi ke Bukit Jerenggo, Desa Seruni, Kecamatan Pringganaya, Lombok Timur karena isu gempa dan tsunami susulan pada 26/8/2018. Jadi memang tanggal 26 ini dijadikan angka keramat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ya ini tweet mendiang Pak Topo Purwonugroho ya, dia adalah PR ya nasional BNPB. Jadi orang-orang itu yang dari pengungsian kemudian karena termakan oleh hoax mereka kemudian melarikan mengungsi ke perbukitan. Orang-orang yang tidak mengungsi jadi orang-orang yang tetap di tidak pergi dari pengungsian. Jadi kalau pengungsian itu fasilitasnya lengkap ya, bukan lengkap lah ya. Ada fasilitas, pasti di situ ada MCK, pasti di situ ada tenda, pasti di situ ada makanan gitu ya, minuman gitu ya, fasilitas lainnya termasuk juga biasanya kalau di pusat pengungsian itu ada internet gratis ya. Walaupun ya lelat tetap ya namanya Indonesia ya gitu. Nah, jadi orang-orang yang tidak pergi dari pusat pengungsian itu gitu ya, itu dijemput sama keluarganya, dipaksa untuk meninggalkan tenda pengungsian dan pergi ke perbukitan. Yang tinggal tuh waktu itu saya ketemu ada beberapa keluarga gitu ya, ada memang ibu-ibu yang masih ya setengah baya, sebenarnya dia bisa cukup sehat tapi dia menolak karena dia satu-satunya yang masih pakai logika ibu ini ya, dia bilang gini, Bapak Ibu aja yang datang dari jauh, saya dari Jakarta waktu itu, kemudian teman-teman dari Jogja, itu masih tetap di sini gitu. Masa sih saya pergi gitu? Pasti Bapak Ibu lebih tahu gitu. Masa merujuk kita ya orang-orang yang termasuk tim evakuasi waktu itu kan kita nggak meninggalkan pengungsian. Jadi walaupun sebenarnya kadang-kadang ya kalau nanti Anda berkesempatan ya bekerja untuk lembaga penanganan bencana baik itu yang dari pemerintah atau non pemerintah, itu tantangannya cukup besar ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bilang nggak ada itu bencana, tapi kemudian kita sendiri meragukan ya, karena kadang-kadang bencana alam ini kan unpredictable gitu ya. Kemudian kita sendiri ragu, nanti kalau ada bencana gimana ya gitu ya. Terutama misalnya ketika kemarin itu saya di sana hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai. Jadi kalau memang benar ada tsunami, ya lari sih gitu ya pasti. Tapi kan biasanya tsunami diikuti dimulai dengan gempa ya gitu ya. Jadi saya tiba tanggal 24, jadi waktu itu refugees atau penyintasnya itu udah pada meninggalkan pusat pengungsian. Yang masih ada di sana
yang di pusat pengungsian tuh ibu hamil ya, ibu hamil, kemudian orang-orang yang terluka ya, misalnya ada yang patah tulang dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa meninggalkan tempat pengungsian karena masih dalam kondisi dirawat. Gitu. Nah, itu pengalaman saya yang saya rasakan langsung. Kalau yang ini enggak sih ya, ini enggak, saya nggak ngelihat sendiri. Walaupun waktu itu saya tetap saya melakukan riset di Palu itu di 2020 Februari atau Januari ya, Februari 2020 sebelum COVID-19 menyerang. Ini informasi dari kata data KIC, Kata Data Insight Center pada November 2020. Ini Facebook adalah media yang paling sering ini menjadi tempat peredaran hoax. Ini mungkin kita balik-balik ya. Tadi kita coba mengidentifikasi hoax itu bisa macam-macam ya bentuknya ya. Nah, ini masih terkait dengan COVID-19 ya. Jadi kadang-kadang gambarnya benar, tapi kemudian misleading. Dikasih caption ya. Anda sering kan bikin caption yang aneh-aneh. Dulu ingat nggak ada namanya penulis apa tuh yang suka, yang dia namanya sendiri jiplakan dari nama India ya. Siapa tuh namanya? Yang dia bilang jangan pakai tulisan saya dengan dengan gambar yang aneh-aneh gitu loh. Ada ingat nggak sih? Kezia udah ganggu-ganggu. Siapa nama penulisnya Kezia? Saya juga nggak ingat ya. Jadi suka kalau si penulis itu sendiri protes karena kutipan dari tulisan dia kemudian dipakein gambar yang aneh-aneh gitu ya. Jadi dia protes karena tidak itu konteksnya begitu ya. Saya memahami ya keapanya dia ya. Tapi kan ya Anda kalau sudah nge-share di media sosial ya ya tidak ada itu yang namanya hak cipta gitu ya. Kalau enggak ya ditulis di buku aja gitu ya. Nah, walaupun saya paham lah ya apa maksudnya dia gitu ya. Nah ini gambar ini waktu itu beredar cukup banyak. Kalau Anda penggemar bola, siapa nih penggemar bola? Ini gambar dari Piala UEFA. Pertengahan 2021. Juni 2021. Ada yang penggemar Piala UEFA nggak ini? Nah ini di Puskás Arena, Budapest, 19 Juni 2021. Jadi gambar ini beredar cukup luas dengan narasi bahwa narasinya begini, orang Eropa tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada. Kenapa? Buktinya nih stadionnya penuh 100% ya. Jadi pada masa COVID-19 Juni 2021 ya, waktu itu saya kira seluruh dunia belum menurun ya kasusnya gitu. Nah, gambar ini memang benar, tapi ada fakta yang disembunyikan, terutama para penganut ini ya, orang-orang yang non-believer ya, yang tidak percaya pada COVID-19 ya. Jadi ada fakta yang mereka sembunyikan bahwa 5,3 juta penduduk Hungaria, jadi Puskás Arena ini ada di Hungary atau Hungaria, 5,3 juta penduduk Hungaria dari 9,8 juta penduduknya ini sudah divaksinasi. Jadi orang yang di sini ini semua sudah divaksinasi. Jadi mereka yang berkumpul ini ya memang 100% gitu ya. Dan saya kira Hungaria itu tidak pernah mengalami lonjakan yang cukup berarti ya. Jadi benar mereka tidak menerapkan lagi physical distancing, pemakaian masker dan sebagainya, tapi ini semua adalah orang-orang yang sudah divaksinasi gitu ya. Jadi gambarnya benar tapi ada fakta yang disembunyikan. Ini false information. Nah, ini berhati-hati dengan hal-hal seperti ini ya. Jangan sampai Anda kemudian meneruskan ya. Kemudian Anda share, orang Eropa yang pintar-pintar itu kemudian tidak percaya pada pada COVID. Ini agak sedih ya, karena saya ingat betul salah satu orang yang menyebarkan gambar ini adalah teman saya, salah satu non-believer ya, jadi dia tidak percaya COVID, tapi dia akhirnya mati kena COVID. Mati, dia cukup muda ya, tapi dia tidak percaya COVID, ketika dia masih pada fase-fase awal tertular COVID-19, dia bilang dia tidak percaya, dia tidak mau dibawa ke rumah sakit, akhirnya dia sudah
pada masa kritis ya, sudah pingsan ya waktu itu, baru dia keluarga itu mengangkut dengan ambulans. Kalau nggak salah hanya sehari ya. Bayangkan ya, kayaknya umur kami nggak jauh berbeda lah ya. Kalau saya mungkin ya sekitar early 40 ya, 40-an awal. Kalau saja dia langsung berobat, itu saya kira pasti sembuh gitu ya. Tapi dia memang non-believer garis keras gitu ya, sangat tidak percaya dengan COVID-19. Nah, jadi ada hal yang bisa, maksudnya begini, penanganan COVID-19, pengobatan, vaksinasi, itu banyak hal yang bisa kita kritisi pada proses pelaksanaannya. Misalnya sekarang vaksinasi kepada anak 6-12 tahun. Karena syaratnya, kalau kalian lihat daerah-daerah yang bisa melaksanakan vaksinasi untuk anak umur 6-12 tahun itu adalah daerah-daerah yang sudah punya target vaksinasinya sudah terpenuhi gitu ya. Tapi kan itu kan artinya ada diskriminasi di situ ya, ada diskriminasi. Ada diskriminasi seolah-olah there's my presentation, seolah-olah bahwa kan harusnya sejajar ya antara anak-anak dan orang dewasa sama-sama butuh divaksin gitu ya. Kenapa harus menunggu target orang dewasa dulu baru anak-anak boleh divaksin? Itu kira-kira ya logiknya ya. Nah, banyak hal yang bisa kita kritisi soal penanganan bencana, termasuk juga bencana kemanusiaan, bencana non-alam seperti COVID-19. Tetapi kita harus paham ya, bahwa hoax itu kita harus sangat berhati-hati, karena bencana biasanya berkaitan dengan nyawa kita dan nyawa orang di sekitar kita. Jadi kalau kita lihat dampaknya hoax di masa bencana, ini informasi yang salah, tidak akurat atau kadaluarsa. Kadaluarsa ya, bukan kedaluarsa ya. Ini dapat memperumit kesadaran situasional. Ya, jadi orang itu kita sudah mempelajarinya minggu yang lalu, sensasionalisasi misalnya, termasuk juga hoax, itu membuat ketangguhan kebencanaan kita itu semakin menurun gitu ya. Kita kemudian jadi maju mundur ya, percaya nggak ya sama COVID, percaya nggak ya gitu ya. Kemudian ya jangan sampai lah ya, you believe something gitu ya, Anda percaya pada COVID karena misalnya Anda sudah mati gitu ya. Saya sedih juga ya tentang teman saya itu gitu ya. Jadi hoax ini bisa memperumit banyak pihak ya, masyarakat, penyintas gitu ya, kemudian termasuk juga memperlambat upaya penyelamatan. Jadi keselamatan tugas dan korban dan penyintas itu juga beresiko terhadap keselamatan para petugas dan penyintas ketika terjadi hoax. Nah, di Indonesia itu setidaknya ada 2 ya. Ada banyak, saya kira ada beberapa yang lain, tapi saya kira yang paling berpengaruh ini adalah cekfakta.com ya. Ini adalah kolaborasi 24 editor lembaga berita ya, yang didukung oleh Google News Initiative dan Internews dan First Draft. Ini dibuat pada 2018. Cekfakta.com, silakan Anda buka, nanti saya pernah buka kemarin. Kemudian ada WhatsApp Mavindo. Nah, ini kemarin yang mahasiswa bimbingan saya ini dia melakukan cek fakta berita yang disebarkan di Facebook melalui WhatsApp Mavindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Indonesian Anti-Slander Society. Ada nomornya 0859216500. Nah, jadi 2 lembaga ini bisa kita ini ya, selain tadi misalnya Kominfo juga rajin ya melakukan verifikasi. Cuma Kominfo ini mungkin konteks COVID dia rajin ya, karena memang ada ada kerjasama ya, ada kerjasama antar lembaga gitu ya. Karena pemerintah perlu mempercepat upaya-upaya penanganan COVID-19 sehingga Kominfo itu rajin sekali, dan Kominfo itu punya perangkat untuk mendeteksi. Jadi dia perangkat keras ya, hardware untuk mendeteksi hoax. Nanti mungkin sesekali ya, saya nggak tahu ya di mata kuliah ini atau di mana ya, saya bisa minta tolong sama teman yang Kominfo untuk bercerita tentang
ada perangkat punya Kominfo itu cukup mahal, itu bisa mendeteksi hoax ya di Indonesia. Jadi sekarang Kominfo itu cukup cepat kerjanya karena ada perangkatnya, gitu ya. Cuma saya nggak tahu siapa operatornya. Cuma orang-orang Kominfo terutama yang di Jakarta itu tahu kalau ada perangkatnya itu ya untuk penanganan hoax di Indonesia. Nah, jadi ada cekfakta.com, silakan. Kemudian ada WhatsApp Mavindo atau Masyarakat Fitnah Indonesia. Sorry, bukan Masyarakat Fitnah ya. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Oke, sebentar. Saya stop share dulu. Nah, gitu kira-kira materi kita hari ini. Sebentar. Kita punya waktu sekitar 5 sampai 18.